Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, untuk pembacaan kali ini, aku akan mengambil tema tentang siapakah yang akan datang kepadamu sebentar lagi. Oke, kita tarik energinya siapakah yang akan datang sebentar lagi ke kehidupan kamu. Oke, Three of Cups tuh ada pertemuan ya. Aku lihat di sini orang ini sebenarnya memang senang sama kamu. Mungkin dia ini berasal dari pertemanannya kamu atau persahabatan kamu ya, atau ya mungkin kemarin itu dia masih sahabatan sama kamu atau temenan sama kamu gitu ya. Dan dia menyadari ketika dekat dengan kamu, ketika bersama kamu dia senang gitu. Ada rasa kebahagiaan, ada rasa kegembiraan. Pernikahan, ada yang mungkin di sini dia sudah menikah atau gimana nih? Ya, aku lihat di sini. Mungkin kamu akan kedatangan seseorang yang sudah menikah ya. Hati-hati ya. Jangan sampai kalian jadi pihak ketiga di sini. Atau bisa jadi ini juga aku melihat mungkin dia kayak mau ngajak kamu ke suatu pernikahan temannya atau kewisuudaan temannya, atau dia ini wisuda terus datang ke kamu gitu ya, seperti itu. Oke, aku melihat ini orang lama ya, orang lama memang sudah kamu kenal mungkin dari circle pertemanan kamu. Terus dia ya tertarik sama kamu, dia merasa senang sama kamu. Terus itu juga bisa jadi juga ini ternyata mantan ya, mantan kekasihmu ya, atau mantan pasanganmu, seperti itu. Mungkin kamu dengan dia sudah menikah ya, kalian mungkin bercerai atau berpisah karena LDR, bisa jadi ya. Ini intinya orang lama ya, orang lama ini mau datang lagi, ingin rekonsiliasi lagi. Karena aku melihat di sini dia sering-sering kepikiran kamu. Kalau misalkan nih ada pesta apa gitu ya, perayaan dengan teman-temannya kayak gitu. Entah itu temannya menikah, entah temannya mengadakan pesta apa, dia kepikiran kamu ya. Andai kamu ada di sisi dia, dia pengen ngebawa kamu, kenalin gitu ya ke teman-temannya. Jadi kalau di acara apa gitu, dia bisa ngebawa kamu. Ya itu ya, dia sering kepikiran kayak gitu. Aku lihat di sini. Oke, ciri-ciri orangnya ya ada di Emperor. Yang pertama, dia ini orang yang pernah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai apa? Mungkin di kantornya dia sebagai pimpinan ya, tuh terus melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin dia KKN, korupsi, nepotisme, dan apalagi satunya itu N-nya
Ya itulah ya, pokoknya aku lihat di sini ada penyalahgunaan kekuasaan yang pernah dia lakukan. Terus itu juga orangnya suka mengontrol, orangnya sombong, manipulatif, orangnya kaku, orangnya keras kepala, kurang disiplin, kurang kontrol diri, ya. Terus juga dia ini kayaknya ada masalah dengan ayahnya, atau mungkin dia sudah tidak memiliki ayah, ya, entah meninggal, entah ditinggalkan, seperti itu ya. Orangnya suka mendominasi, orangnya tirani. Ya, orangnya sok berkuasa seperti itu. Terus juga aku melihat di sini mungkin selama ini hubungan kamu dengan dia sulit, ya, sulit. Sulit untuk berjuang akur ya satu sama lain. Terus itu juga ada mungkin kamu selama ini dengan dia banyak sekali ketidaksetujuan atau ketidakpuasan satu sama lain dalam menjalin hubungan di antara kamu dengan dia. Terus ketika kalian bersama, kalian itu seperti bukan diri kalian gitu loh. Jadi kayak selalu berjuang untuk bisa terhubung satu sama lain dengan cara yang lebih dewasa. Jadi memaksa kalian untuk bersikap dewasa seperti itu. Terus itu juga aku lihat kamu dengan dia mungkin sering melakukan perebutan kekuasaan dalam situasi apapun, ya. Jadi kayak kamu dengan dia itu seperti tidak ada yang siap atau tidak ada yang mau untuk mengalah atau mundur. Sikap mendominasi tampak sangat jelas di antara kamu dengan dia, ya, sehingga banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian berdua. Terus itu juga orangnya ceroboh, orangnya suka lalai gitu ya, orangnya suka lalai. Terus itu juga kayak hidup dia ini banyak bener gangguannya gitu, atau hubungan kalian selama ini tuh banyak sekali gangguannya. Terus itu juga orangnya apatis, orangnya naif, mudah tertipu, orangnya kurang menyenangkan, membosankan, orangnya penuh dengan harapan, orangnya sangat memiliki keyakinan, sangat percaya diri gitu ya. Terus juga aku melihat di sini gini, hubungan kamu dengan dia biasanya itu kayak ada batasan untuk menerima cinta gitu ya. Nah, ketika kamu saat ini sudah bersama dia, terakhir kali kamu bersama dia, orang ini tuh mampu memberikan kamu rasa kayak ingin membatasi diri, menerima cinta atau hubungan baru. Itu, ya. Jadi gara-gara dia, kamu kayak sekarang tuh entah ini dibilang trauma kah, atau kayak lagi pengen nggak mau aja diganggu, atau nggak mau aja menjalin hubungan dengan orang baru gitu, atau menjalin hubungan baru gitu, gara-gara dia. Ya gara-gara dia kamu seperti ingin udah deh melajang aja dulu, atau sendiri aja lah dulu gitu. Dan aku melihat nampaknya dia ini orang yang sebenarnya tidak yakin tentang kamu selama ini. Terus juga dia masih takut untuk berkomitmen. Ya, dia ini orang yang masih takut berkomitmen. Apalagi ya dengan kamu seperti itu. Sebenarnya dia merasa bahwa ketika bersama kamu, dia ini memiliki rasa dicintai ya. Terus memiliki perasaan cinta juga sama kamu. Dan dia merasa bahwa ketika bersama kamu dia tuh ngerasa asik gitu loh, seneng gitu ya, karena bersama kamu itu kayak memberikan dia banyak petualangan, hidup dia serasa banyak sekali petualangannya kayak gitu. Terus itu juga aku melihat di sini di sisi lain juga dia ini juga merasa bahwa tidak aman terhadap kamu. Ya mungkin kamu itu memegang rahasia dia, atau misalkan kamu itu pinter ngorek-ngorek rahasia dia, atau apa deh. Pokoknya ketika sama kamu, di sisi lain juga dia itu ngerasa kayak aduh khawatir nih, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, aduh jangan-jangan begini begono gitu lah ya. Jadi dia ngerasa kayak nggak aman sama kamu.
ya, atau mungkin dia punya rahasia, tahu-tahu kebongkar aja sama kamu, ketahuan aja sama kamu, nah kayak gitu, atau apapun, ya dia selalu ngerasa nggak aman sama kamu. Ada di satu sisi dia merasa sama kamu itu menyenangkan, tapi di satu sisi juga dia merasa uh, tidak aman sama kamu, ya. Dan aku melihat di sini hubungan kamu dengan si dia ini lemah, hubungan kamu dengan dia ini gampang goyah. Jadi kalau misalkan dihasut dikit aja udah pasti ghosting, pasti ngilang, pasti nggak ada kabar gitu ya, nggak ada komunikasi seperti itu. Ya, aku melihat selama ini hubungan kamu dengan dia itu mungkin kurang peduli dengan komunikasi. Ya, jadi jarang banget ada komunikasi. Terus itu juga seperti dia ini mungkin bertindak seperti tidak tertarik gitu loh sama kamu selama ini ya, kayak cuek banget gitu, sok kayak nggak butuh kamu, sok nggak bucin sama kamu, sok nggak sayang sama kamu kayak gitu. Itu orangnya. Terus itu aku lihat di sini kamu dengan dia LDR, ya, LDR kamu dengan dia. Tapi sekarang ketika kamu sudah berpisah dengan dia, dia baru menyadari ternyata nih orang ini masih sering stalkingin kamu, masih sering mengamati kamu dari kejauhan ya, entah itu dari media sosial, entah itu bertanya dengan teman-teman kamu atau gimana. Pokoknya aku lihat di sini dia dia sama kamu LDR jauh ya. Terus itu dia ini sekarang melihat kamu kok lebih menarik, kok lebih bisa diterima oleh dia. Jadi dulu itu dia kayak nggak nganggep kamu, kayak di mata dia kamu kurang menarik atau ya nggak menarik seperti itu. Nah sekarang dia kayak memandang kamu dengan cara yang lebih bisa dia terima gitu. Ya mungkin kamu sekarang lebih cantik, lebih bahagia, lebih sukses, lebih lebih lah di mata dia gitu ya, sehingga di mata dia kamu menarik gitu ya. Nah terus itu aku melihat nih orang kayak ada keinginan untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu ya, bahkan kalau di sini dia LDR sama kamu, dia pengen datang ke kamu, dia pengen datang untuk agar bisa lebih dekat dengan kamu, untuk agar bisa melancarkan rencana-rencana dia yang dia apa ya, yang dia sudah apa buat gitu ya, agar lancar gitu rencana dia. Ya mungkin dia di sini pengen ngajak kamu balikan lagi atau gimana gitu. Ya pokoknya di sini dia pengen datang uh, ke kamu secara fisik gitu ya, aku lihat di sini. Orangnya protektif ya, orangnya ya kayak suka membela diri gitu ya. Orangnya pintar sekali melindungi ranahnya atau wilayahnya atau apa yang menjadi miliknya. Orangnya sangat percaya diri. Terus juga orangnya tuh kalau udah punya sudut pandang atau punya prinsip gitu ya, itu akan dia pertahankan banget. Jadi akan sulit gitu ya untuk kamu merubah sudut pandang atau pola pikir dia. Orangnya penuh tekad, mungkin dia suka tantangan, berstamina ya. Orangnya suka menentang, terus itu juga orangnya tegas, mendominasi, orangnya gigih, punya kemauan keras dan suka menuntut. Aku lihat di sini. Ya, dia itu orang yang suka menuntut. Terus itu juga apalagi nih? Nampaknya kamu dengan dia kemarin itu punya perselisihan atau kesalahpahaman gitu ya. Terus juga kayak banyak sekali tantangan di antara kalian, seperti apa? Banyak sekali tantangan di antara kamu dengan dia. Dan inilah yang sebenarnya secara ekstrim mengancam hubungan kalian. Ya. Jadi kayak sulit banget itu karena memang banyak sekali tantangan di hubungan kalian.
Oke, kemudian apalagi nih? Dia adalah orang yang pernah mengkhianati kamu, ya, sehingga sekarang mungkin kamu memusuhi dia atau saat ini kalian lagi bermusuhan karena dia pernah mengkhianati kamu. Mungkin orang ini suka mengeluh atau dialah tempat keluh kesahmu, ya. Mungkin dia pernah menjelek-jelekkan kamu. Ada kebencian di sini, aku lihat ya, entah ini kamu yang membenci dia atau dia yang membenci kamu. Orangnya suka bermalas-malasan, banyak kegagalan di dalam hidup dia, banyak kehancuran yang pernah dia alami, banyak bencana dalam kehidupan dia. Aku lihat di sini mungkin kayak kamu sudah lelah menghadapi orang ini. Ada rasa lelah yang kamu rasakan, terus juga ada ketidakmampuan dari dia untuk mengatasi masalah di antara kamu dan dia. Atau mungkin saat ini dia kayak nggak bisa gitu mengatasi kamu. Biasanya dia bisa mengontrol kamu, sekarang dia sudah tidak bisa mengontrol kamu lagi. Dia merasa kayak untuk bisa bersama dengan kamu atau untuk datang lagi ke kamu seperti menemukan jalan buntu. Ya, karena kalau aku lihat di sini kamu dengan dia sudah berpisah, ya. Terus mungkin kamu sudah memblokir dia kah, atau situasinya mungkin kayak dia seperti tidak bisa datang ke kamu, gitu. Entah dari kamunya memang sudah menolak atau kamunya sudah move on, kamunya sudah menampakkan diri bahwa kamu lebih bahagia dengan dirimu sendiri, seperti itu atau gimana. Pokoknya dia ngerasa kayak untuk datang ke kamu seperti jalannya itu terputus, seperti jalannya itu terblokir gitu ya. Kalau misalkan di sini kamu tidak memblokir dia, ya berarti mungkin dia lihat kamu seperti sudah tidak mau menerima dia lagi, seperti itu. Ya, ada perpisahan yang terjadi. Oke, kemudian kamu dengan dia sempat memiliki hubungan yang tidak harmonis. Ada masalah tentang kepercayaan di sini. Mungkin kamu tidak percaya lagi dengan dia. Mungkin dia orangnya memang tidak bisa dipercaya, ya. Omongannya, janjinya, atau tingkah lakunya, perbuatannya itu kayak nggak bisa dipercaya, sehingga ada masalah kepercayaan. Terus juga mungkin ada kayak apa sih, kayak kecurigaan, kecemburuan, seperti itu ya. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini kamu sudah berpisah dengan dia. Dia orang yang pernah berjanji padamu tapi diingkari. Ada pemutusan hubungan secara emosional di antara kamu dengan dia saat ini, sudahan ya. Dan menurut kamu, dia ini adalah pilihan yang sangat buruk. Ya, entah kamu saat ini menyesalinya atau ya kamu berpikir aja bahwa ini orang, aduh kenapa sih harus memilih dia waktu itu ya, waktu itu aku menyesal banget sih, sekarang aku menyesal banget sih dulu pernah memilih dia gitu. Ini benar-benar pilihan yang terburuk dalam hidupmu. Itu yang kamu rasakan ya. Dia adalah orang yang pernah kayak mungkin kamu sesali atau ya kamu berpikir bahwa dia adalah pilihan yang buruk. Aku lihat di sini kamu dengan dia selama ini kayak kurang adanya keintiman atau romansa seperti itu ya. Mungkin saat ini keadaan situasi kamu dengan dia itu kayak udah dingin, saling dingin-dinginan, saling dingin lah ya gitu. Kamu udah cuek, dia udah entah kemana gitu ya, pokoknya udah saling dingin ya. Bahkan mungkin kamu dengan dia mungkin ada konflik ya. Dan ini ciri-cirinya adalah apa ya, kamu merasa bahwa pilihan atau memilih dia adalah pilihan yang impulsif gitu ya. Jadi kayak tanpa kamu kenali dulu dia bibit bebet bobotnya udah kamu menaruh hati aja gitu ya. Jadi menurut kamu jadi apa ya, memilih dia adalah pilihan yang impulsif, atau bisa jadi keputusan yang saat ini kamu ambil atau dia ambil itu impulsif, seperti itu ya. Mungkin karena ada suatu konflik, terus mengambil suatu keputusannya itu secara mendadak, secara impulsif gitu aja. Atau kalau nggak dari itu, misalkan kalian nggak, kok keputusan untuk berpisah ini sudah matang-matang, sudah dipikirkan sejak lama dan konsekuensinya sudah disiapkan mentalnya, berarti mungkin kamu merasa bahwa memilih dia adalah pilihan yang impulsif sekali, seperti itu ya.
Oke, kemudian apalagi nih? Sebenarnya aku melihat bahwa kamu dengan dia ini masih memiliki gairah seksual yang ya sama-sama masih ada gitu ya. Cuman aku melihat di sini kamu dengan dia mungkin selama ini tuh sering tidak sependapat gitu ya atas hal-hal penting di dalam hubungan kalian atau di dalam kehidupan kalian seperti itu. Juga aku lihat di sini mungkin selama ini hanya sebelah pihak yang memperjuangkan hubungan ini, yang sebelah pihaknya mah bodoh amat gitu ya, cuek seperti itu. Terus juga aku melihat ketika kamu bersama dia, entah ini dia atau kamu masih memiliki ketakutan atau masalah kepercayaan, sehingga inilah yang menghalangi hubungan kalian untuk bisa berkomitmen. Terus juga aku melihat di sini mungkin tujuan, cita-cita atau harapan kalian di masa depan itu masih berbeda. Ya, kamu dengan dia itu beda pandangan, beda cita-cita, beda tujuan seperti itu. Dan aku melihat di sini walaupun kalian itu sebenarnya masih sama-sama sayang, masih sama-sama memiliki ketertarikan, tapi memang sudah tidak sedekat dulu. Ya, sudah tidak seintim dulu. Oke. Bottom of the deck-nya ada Ace of Pentacles. Aku lihat di sini dia itu mungkin selama ini kayak sedang mengalami kekurangan atau ketidakstabilan secara materi. Ada ketidakamanan, mungkin dia punya manajemen keuangan yang buruk. Ya, banyak peluang-peluang yang hadir dalam kehidupan dia kayak hilang begitu saja. Banyak hal-hal yang tidak terrealisasi, ya rencana-rencana dia itu nggak terrealisasi. Mungkin ada penundaan tentang masalah keuangan dia. Orangnya boros, suka mengeluarkan keuangan secara berlebihan ya. Dan dia juga orang yang kurang perencanaan dalam keuangan. Orangnya serakah ya. Tuh, orangnya serakah. Kemudian aku melihat di sini gara-gara dia kamu melajang karena mungkin di sini aku melihat kamu merasa kayak masih bisa nggak sih dibilang trauma atau lebih ya itu tadi ya kayak apa sih tadi Ten of Swords ya. Ya gara-gara dia kamu merasa kayak malas saja untuk menjalin hubungan karena masih ada rasa trauma atau masih ada rasa penyesalan atau masih takut ya untuk menjalin hubungan gara-gara hubungan kamu di masa lalu bersama dia yang tidak menyenangkan, yang benar-benar penuh dengan kekecewaan karena pengkhianatan yang dia lakukan seperti itu. Jadi kalau aku lihat gara-gara dia untuk menjalin hubungan baru, kamu nampaknya memang membutuhkan waktu seperti itu. Ya, jadi kayak memilih untuk meluangkan waktu sendiri aja dulu gitu. Ya, terus itu juga aku melihat di sini apa ya, hubungan kamu dengan dia selama ini nggak stabil. Penyebabnya itu karena orangnya terlalu serakah, orangnya terlalu egois, orangnya cemburuan seperti itu. Terus itu juga mungkin kurang adanya waktu dan perhatian untuk kamu seperti itu ya. Karena mungkin selama ini fokus dia hanya di pekerjaan, di harta benda ya, terus juga gara-gara mungkin dia terlalu stres dengan masalah keuangan dia yang mungkin masih membebani dia sehingga mempengaruhi hubungan kamu dengan dia. Itu ya aku lihat di sini. Sehingga ketika kamu menjalani hubungan dengan dia dulu ya, kamu merasa kayak perasaan kamu itu gampang cemas, gampang takut, gampang rentan gitu ya. Takut tiba-tiba dia meninggalkan kamu, takut dia tidak memilih kamu, seperti itu. Jadi banyak kecemasan ketika kamu bersama dia. Ya, aku lihat di sini ketika kamu bersama dia dulu ya, orang yang mau datang lagi ke kamu ini itu masih merasa tidak stabil karena kekhawatiran dia terhadap finansial dia. Itu. Nah, ini orangnya yang mau datang lagi ke kamu. Oke, kita lihat sebenarnya mau ngapain dia datang lagi ke kamu ya. Kita lihat.
Kenapa dia mau datang lagi ke kamu? Mau ngapain dia datang lagi ke kamu? Kenapa dia mau datang lagi ke kamu? Kenapa dia mau datang lagi ke kamu? Oke, ini 4 terlalu banyak. Ternyata kenapa dia mau datang lagi ke kamu? Dia ini ternyata masih bernostalgia dengan kamu. Dia ingat kembali hari-hari dimana saat kalian pertama kali bertemu ya, saat kalian pertama kali berkenalan, itu dia keinget lagi. Kayak baru kemarin gitu. Kok sekarang nih udah berpisah aja ya kita gitu. Jadi aku lihat di sini dia sering kepikiran kamu, sering bernostalgia gitu. Jadi pengen datang lagi, pengen bertemu dengan kamu ya, mungkin juga dia emang rindu sama kamu ya. Dan memang aku lihat dia di sini dia itu masih berharap kamu itu ada di samping dia ya. Dia masih kayak nggak mau gitu loh untuk melepaskan kamu sepenuhnya gitu. Dia masih berharap, dia masih pengen kamu itu selalu ada untuk dia di samping dia. Dan bahkan aku melihat di sini dia tuh sebenarnya masih mencintai kamu sepenuh hati ya. Bahkan walaupun kalian sudah sering on off, putus nyambung, dia masih tetap merasa cinta ini masih ada untuk kamu. Walaupun kalian mungkin harus putus nyambung berjuta-juta kali ya, dia kayak selalu merasa cinta ini ada untuk kamu gitu, kayak masih sulit gitu untuk melupakan kamu atau move on dari kamu. Ya, terus itu juga aku melihat di sini karena di mata dia kamu itu orang yang sangat sabar sama dia, ya. Kamu itu sangat sabar banget sama dia sehingga itu yang membuat dia merasa kayak luluh gitu ya sama kamu. Kok bisa sih kamu sesabar itu? Ya, walaupun di sini memang dia sangat membutuhkan kesabaranmu ini, pengertianmu untuk sabar sama dia gitu ya. Mungkin gini, selama ini dulu kamu itu sangat mengharapkan sekali komitmen sama dia, tapi ternyata dia ini belum berani untuk berkomitmen atau belum siap untuk berkomitmen. Tapi kamu itu selama ini kayak tetap sabar aja nungguin dia, tetap sabar berharap sama dia gitu ya. Mungkin dia udah ngomong gitu ya, dia ini belum siap untuk berkomitmen, tapi kamu selalu sabar nungguin dia untuk siap kapannya berkomitmen. Sehingga sekarang tuh dia ngerasa kayak kesabaranmu ini seharusnya sudah membuahkan hasil gitu. Jadi ya dia kayak luluh dan dia kayak pengen memperjuangkan kamu ya, karena kamu udah sabar banget sama dia gitu. Kemudian ada I want to hold you in my arms ya, dia ingin memeluk kamu sebenarnya, pengen banget memeluk kamu ya, pengen ada skinship di antara kalian gitu ya. Dan dia beranggapan bahwa sampai kapanpun I'm yours forever and ever, kata dia ya. Jadi dia milikmu, dia milikmu selamanya gitu. Jadi walaupun kalian selalu berpisah, walaupun kalian saat ini sudah tidak bersama, dia tetap menganggap bahwa diri dia adalah milik kamu gitu. Jadi ya gimana sih, kepemilikan itu pasti akan pasti akan balik lagi ke pemiliknya gitu kan ya. Jadi itu dia merasa bahwa kamu tetap menjadi miliknya gitu. Ya dia tetap menjadi milikmu mau sampai kapanpun gitu deh.
Ya makanya di sini pengen datang lagi ya. Cuman di sini aku melihat nampaknya ya memang tidak gini, kemungkinan tidak dalam waktu sehari 2 hari ya. Karena di sini aku lihat kayak bottom of the deck-nya itu don't pressure me. Jangan menekan aku ya. Terus juga dia kayaknya masih butuh waktu karena di sini you have to be patient ya. Jadi kayak dia butuh kesabaran kamu lagi. Terus juga dia berharap kamu tidak menekan dia dalam hal keinginan-keinginanmu, misalkan komitmen, sedangkan dia di sini belum siap berkomitmen kayak gitu ya. Jadi dia berharap kamu masih mau bersabar menunggu dia gitu ya. Untuk masalah apakah kamu akan menerima dia atau menerima dia lagi atau tidak ya, itu keputusanmu. Oke, kita lihat deh ya, apakah memang dia ini pantas untuk kamu terima lagi atau tidak. Apakah dia pantas untuk kamu terima lagi atau tidak? Apakah dia pantas untuk kamu terima lagi atau tidak? Apakah dia ini pantas untuk kamu terima lagi atau tidak? Banyak ya. Kalau aku melihat di sini kayak ada memang masalah di antara kalian yang tidak terpecahkan ya, tapi sebenarnya kalau bersama dengan orang ini, dia ini memang benar-benar memiliki cinta sejati sama kamu ya. Bahkan kamu bisa mengatasi masalah apapun yang mungkin akan timbul di antara kalian. Bahkan dia ini sebenarnya belahan jiwa kamu ya. Orang ini belahan jiwamu, dan makanya di sini walaupun kalian berpisah tuh ya selalu terkoneksi terus ya. Dia selalu datang lagi gitu ya. Putus nyambung kayak gitu karena dia belahan jiwamu. Jadi sulit gitu loh untuk benar-benar melepaskan koneksi atau perasaan atau cepat move on, itu kayak sulit gitu. Memang ada jarak di antara kalian ya. Pemisahan yang kalian alami ini memang diperlukan untuk membantu hubungan kalian bisa bertumbuh ya, untuk bisa bertumbuh. Tapi jujurlah karena kalau aku lihat di sini mungkin bisa jadi dari kedua belah pihak atau salah satu pihak itu kayak tidak jujur terhadap perasaan satu sama lain kayak gitu, atau tidak jujur terhadap tidak jujur tentang perasaan masing-masing seperti itu. Cobalah untuk melakukan percakapan dari hati ke hati. Itu sangat penting bagi kalian. Atau ya itu tadi, mungkin kalian selama ini kurang ada komunikasi sehingga kalian itu kayak kurang mengkomunikasikan perasaan kalian satu sama lain. Jadi kurang adanya komunikasi dari hati ke hati di antara kamu dengan dia ya. Jadi coba untuk bicarakan antara kamu dengan dia, bicarakan baik-baik ya tentang perasaan kalian satu sama lain. Jadi jangan cuma dipendem doang ya, jangan cuma ngikutin ego masing-masing gitu. Jadi coba kalau memang kamu sayang sama dia, dibicarakan. Kalau kamu ada rasa kekesalan, ada rasa ketidakterimaan atas tindakan dia, coba dibicarakan kayak gitu loh. Ya coba dibicarakan, coba untuk jujur. Ekspresikan cinta kamu. Ini karena penting untuk memberitahu dia bahwa ya kamu mencintai dia, atau sebaliknya dia juga harus bisa mengekspresikan cinta dia terhadap kamu agar kamu tahu bahwa dia mencintai kamu, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat kalau misalkan kalian mau sama-sama jujur, mau sama-sama masih menjalani hubungan ini ya, kalian bisa memiliki hubungan yang tak terkalahkan ya, hubungan yang bisa kuat seperti itu. Karena aku lihat di sini memang ada true love, ada cinta sejati. Jadi aku lihat kalian bisa romantis seumur hidup bahkan bisa memiliki hubungan yang abadi ya. Ya karena ini true love, ada cinta sejati ya, dia benar-benar sayang sama kamu, bahkan kamu pun masih sayang sama dia. Aku lihat di sini ya. Cuman hati-hati di sini ada pay attention to the red flags ya. Jadi perhatikan ada
ada red flagnya nih orang ya. Jadi kenali tanda-tanda peringatan yang memang sudah diberitahu oleh semesta ya, bahwa hubungan ini tidak sehat ya. Dan sebenarnya ini sangat terlihat dengan jelas. Kamu sebenarnya tahu banget nih orang red flagnya apa ya. Jadi kemungkinan kalau misalkan nanti dia datang, lihat red flagnya masih enggak, orangnya masih red flag atau enggak. Nah, kalian pahami, coba dibicarakan, bisa enggak nih orang kayak berkontribusi di hubungan kalian, bisa sama-sama mengkoordinasi hubungan kalian gitu ya, mau sama-sama bekerja sama gitu ya untuk hubungan kalian. Karena nih orang masih ada red flagnya aku lihat. Jadi pastikan nanti ketika dia datang, itu orang ini ya red flagnya itu bisa dikendalikan olehmu, atau dia bisa berubah, atau mungkin sudah ada perubahan. Tapi kalau misalkan masih seperti dulu, pikir-pikir lagi ya, karena di sini kamu disuruh untuk melihat red flagnya dia gitu. Orangnya masih red flag aku lihat di sini ya. Terus juga ada bottom of the decknya ternyata twin flame. Jadi orang ini adalah cerminannya kamu ya. Jadi kalau kamu red flag, ya dia juga red flag gitu. Kalau di sini dia pernah mengkhianati orang, mungkin kamu juga pernah mengkhianati orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya dia ini cerminannya kamu. Itu alasannya mengapa hubungan ini terasa sangat sangat kuat, kental ya bagi kalian. Jadi walaupun di sini kalian sering berpisah, sering putus gitu ya, sering menghilang, sering menghindar gitu, kayak perasaan cinta itu masih kayak ada aja gitu. Kayak masih sulit gitu, kayak masih pengen tahu kabar satu sama lain. Nah, itu yang membuat kalian di sini kenapa kayak masih sulit melepaskan atau move on. Jadi kemungkinan dia datang ini ya karena dia merasa bahwa kamu ada twin flame, kamu adalah twin flame-nya dan juga soulmate-nya. Itu yang membuat dia merasa sulit untuk tidak datang lagi ke kamu, tidak kembali lagi dengan kamu. Cuman itu ya, hati-hati ya. Apakah kamu pantas menerima dia atau tidak? Lihat dari red flag-nya. Nih orang, kalau dibilang cinta, of course orang ini masih cinta banget sama kamu, masih sayang banget sama kamu, bahkan masih kuat gitu ya. Dan dilihat ketika dia datang, apakah dia akan mengekspresikan cintanya sama kamu, apakah dia akan membawa keterbukaan di hubungan kalian, mau komunikasi saling terbuka tentang perasaan kalian satu sama lain atau enggak ya. Jadi dilihat dari itunya. Untuk keputusannya silakan kamu yang bisa memutuskannya, karena ini cintamu, hidupmu ya, kalian yang mengalami, kalian yang tahu nih orang seperti apa, aslinya itu seperti apa gitu ya. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Gemini ya. Jadi kedua-belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 11, 12, 5, 9, 15, 30, 24, 31, 19, 18, 27, 4, 28, 28, 29, 3, 26, 14, 28, 20, 21, 25, 16, 10, 13, 23, 1, 22, dan 6. Kemudian bulannya, ini bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu ataupun dia, atau mungkin nanti dia akan datang di bulan-bulan ini ya. Silahkan disituasikan saja. Ada September, Januari, Agustus, Juli, Oktober, Februari, Maret, Mei, Desember, dan November. Bisa juga mungkin bulan lahirnya kamu atau bulan lahirnya dia, silakan aja disituasikan saja.
Terus ini ada sionya bisa sionya kamu atau sionya dia. Ada sio kerbau, sio kuda, sio anjing, sio ayam, sio macan, sio ular, sio naga, sio babi, sio kambing, satu lagi sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. S G I Y B K J O L Z P H R F U X U Y B Q V N W A. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.